Siap mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa? Amin. 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 Kita percaya 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus sendiri hadir. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami jemaat-Mu Tuhan, di tempat ini rindu mengalami hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan. Amin. Kami hanya membutuhkan Engkau. Kami hanya perlu Tuhan dalam hidup kami. Buka hati anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Engkau yang melihat hati anak-anak-Mu saat ini, yang rindu untuk hidupnya Kau ubahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dan setiap kita yang siap menerima berkat yang luar biasa berkata, Amin. Mari jemaat Tuhan, kita bertepuk tangan bersama-sama. Kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Amin. Bapakku berterima kasih kepadamu, selamatku. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Allah yang setia, Kau Allah yang kuasa, Ku nyatakan Kau sumber hidupku. Kamu Bapakku mengucap syukur kepadamu, Kau selamatkanku. Yang setia, Kau Allah yang kuasa, nyatakan Kau sumber hidupku. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Aku lemah, Kau beri kekuatan. Saat ku ragu, Kau beri keyakinan. Hanya Kau Allah yang penuh kuasa, mengalahkan malu, memberi kemenangan. Hanya Kau Allah yang layak bertata di bumi dan di surga. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Bapakku mengucap syukur kepadamu, Kau selamatkanku dari maut. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang kuasa, nyatakan Kau sumber. Saat ku lemah, Kau beri kekuatan. Saat ku ragu, Kau beri keyakinan. Hanya Kau Allah yang penuh kuasa. Katakanlah, Kau mau memberi kemenangan. Hanya Kau Allah yang di bumi dan di surga. Sorak-sorai bagi nama Tuhan. Sorak-sorai bagi Sang Raja. Amin. Mari katakan bersama-sama. Aku lemah, Kau beri kekuatan. Aku ragu, Kau beri keyakinan. Hanya Kau Allah yang penuh kuasa. Katakan dengan iman kita. Kalahkan maut. Amin. Memberi kemenangan. Hanya Kau Allah
Engkau dahsyat Tuhan. Kau akan mau memberi kemenangan. Hanya Kau Allah yang layak bertata di bumi dan di Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan untuk masuk dalam hadirat. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari sembah Tuhan, kita sembah Tuhan, kita sembah Tuhan. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji.
saudara, saya minta waktu untuk 2 menit kita menyembah Tuhan saja. Lagu ini mengatakan bahwa lagu pujian hanya milik Tuhan. Amin. Kita percaya ada kuasa di setiap balik pujian umat Tuhan. Haleluya. Ada kuasa yang tak terbatas di setiap pujian umat Tuhan. Amin. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan kita bersama-sama. Angkat tangan kita bersama-sama. Kita mengangkat tangan, itu tandanya kita berserah kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Saat kita terbatas, Dia Tuhan yang melakukan mujizat dengan tidak terbatas. Amin. We need you Jesus. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau. Mari jemaat Tuhan, jangan ada yang berdiam sendiri. Kita hanya punya waktu sebentar untuk menyembah Tuhan. Mari kita fokuskan hati kita, kesungguhan hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk meninggikan Tuhan. Mari semuanya. Nyanyian pujian bagimu Tuhan. Kami berserah kepadamu Tuhan. Pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak kami hanya berserah kepada Engkau Yesus. Jesus, kami berserah kepadamu Tuhan. Kami butuh Engkau, kami butuh Engkau, kami butuh Engkau, kami butuh Engkau. Mari jemaat Tuhan, yang butuh Tuhan, yang butuh Tuhan, kita angkat tangan kita. Come on, come on, come on, come on.
Tuhan, terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang kami rasakan pagi ini Tuhan. Tuhan, seberapapun kami yang hadir di tempat ini Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa lawatan-Mu tetap sama Tuhan. Saat ini Kau melawat setiap kami Tuhan, dari para pelayan-pelayan-Mu yang berdiri di mimbar-Mu saat ini Tuhan, maupun setiap kami yang sedang mengikuti ibadah saat ini Tuhan, maupun kami di luar sana yang mengikuti ibadah secara online Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Allah yang sama melawat kami dengan kuasa yang luar biasa, dengan kuasa yang tidak terbatas. Dan saat ini Tuhan, biarlah Engkau buka hati setiap kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu Bapak Setiabudi Adi Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang ditaburkan bagi setiap kami Tuhan, itu boleh menguatkan setiap kami yang lemah Tuhan. Setiap kami yang sakit saat ini Tuhan, saat kami mendengar firman-Mu, iman kami dibangkitkan kembali. Kami boleh melihat kuasa-Mu yang tak terbatas di tengah-tengah masalah kami yang terbatas Tuhan. Karena kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan jalan pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Bila Kau pakai hamba-Mu Bapak Setiabudi Adi untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah pengurapan yang dari Engkau turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Dan pakai setiap kami, biarlah firman yang ditaburkan boleh menjadi rema bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara yang kami kasihi, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Kisah 27 ayat 14 hingga ayat yang ke-25. Tetapi tidak beberapa lama kemudian, turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Nah, kapal yang dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan melilit kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beding Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, pasti kita terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak ada seorang pun dari kamu akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam, seorang malaikat dari Allah, yaitu Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini selamat. Karena itulah, tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Amin. Saudara yang kami kasihi, kita melihat di sini adalah sebuah drama di mana ada pergumulan, yaitu dalam kapal itu menghadapi badai yang dahsyat yang luar biasa. Nah, kita melihat tadi di dalam ayat 14,
Nah, saudara, kita melihat angin timur laut badai. Ini dikatakan menerpa haluan kapal. Nah, artinya apa, saudara? Haluan itu adalah merupakan bagian depan sebuah kapal. Ada haluan, ada buritan. Nah, haluan itu ada di depan. Dikatakan angin timur laut menerpa bagian haluan kapal. Jadi artinya angin yang datang dari arah frontal yang langsung berhadapan dengan lajunya kapal tersebut. Nah, kita melihat dampak daripada badai yang menerpa haluan kapal itu membuat kapal itu terombang-ambing. Nah, terombang-ambing itu artinya baik ke kiri maupun ke kanan. Nah, itu sangat-sangat menyusahkan. Kemudian ayat yang ke-18 mulai, di samping kapal itu terombang-ambing, maka karena awak kapal takut muatannya terlalu berat, maka dikatakan muatan kapal itu dibuang. Ayat yang ke-18. Bukan hanya muatan kapal, tetapi dan pada hari ketiga mereka membuang alat-alat kapal. Saudara, kalau muatan kapal itu bisa dimaksud adalah katakanlah itu gandum atau bahan-bahan makanan. Tetapi di sini yang ke ayat 19, alat-alat kapal itu adalah alat-alat yang berguna bagi pelayaran. Atau dengan kata lain, kalau mobil gitu, itu berarti onderdilnya mobil itu dibuang. Nah, di sini adalah sesuatu yang sangat tragis, saudara. Saya katakan sangat tragis sekali. Alat-alat kapal yang seharusnya berguna pada waktu kapal ada masalah, itu harus dibuang karena mengurangi beban. Dan kemudian ayat 20, kita melihat setelah beberapa hari, baik matahari, baik bintang-bintang, dikatakan mungkin bulan, angin badai itu terus menerus. Nah, saudara, saya bawa sebentar, kalau andai kata kita dalam posisi itu, dalam kapal yang dimana dikatakan badai menerpa, cuacanya gelap sekali, dan kemudian dikatakan akhirnya putus harapan. Putus harapan ini berarti no hope, tidak ada harapan lagi. Nah, saudara, kalau orang sudah tidak ada harapan, itu susah sekali. Di sini kita melihat awak-awak kapal, mereka sudah menyerah. Mereka sudah rasanya tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Putus harapan. Nah, biarlah pada saat ini dalam kehidupan sehari-hari orang percaya, nah, mungkin bisa terjadi hal-hal yang demikian. Kapal itu tidak lain bahtera kehidupan kita, bahtera kehidupan saudara, bahtera kehidupan saya. Nah, di sini dikatakan hal-hal yang sama mungkin bisa terjadi. Nah, mungkin mengakibatkan, kalau kapal itu tadi dikatakan terombang-ambing, kapal itu kacau semua. Nah, ini bisa membuat sebuah rumah tangga itu kacau, saudara, kacau balau. Nah, mungkin tadi dikatakan bahwa tidak ada yang diharapkan. Mungkin masa-masa pandemi ini, nah, dikatakan bahwa semua income itu gagal. Saya baca televisi, dengar televisi pada pagi hari ini. Nah, saudara, di situ dikatakan bahwa pengusaha floris, pengusaha bunga itu, pada hari Valentine, nah, mereka berkata, inilah harusnya kami ini menikmati hasil. Tetapi karena di lockdown, maka mereka kehilangan kesempatan.
yang mungkin itu ribuan dolar. Nah, mereka menggigit jari. Nah, itulah yang terjadi, saudara. Nah, kita melihat masa-masa COVID ini mungkin banyak anak-anak Tuhan yang mungkin terkena dampak. Terkena dampak apa? Dalam mata pencariannya. Mereka mengalami kesulitan. Nah, biarlah pada saat-saat ini, kalau itu sedang terjadi atau melanda dalam kehidupan Anda, apakah Anda menyerah secara manusia? Apakah Anda tidak bersandar kepada Tuhan? Kemudian kita melihat alat-alat kapal itu dibuang. Nah, mungkin aset-aset daripada anak Tuhan, mereka punya tanah, mereka punya rumah. Nah, itu mulai aset-aset yang ada, punya mobil, itu mulai dijuali satu persatu, saudara. Tapi kalau itu dijual, saudara, cepat sekali habis, saudara. Kalau hanya untuk menyambung penghidupan, cepat habisnya, cepat sekali. Seakan-akan tidak ada faedahnya. Nah, oleh karena itu mari kita harus hati-hati. Kita harus waspada, saudara. Saudara dan saya dalam masa-masa pandemi, kita harus ekstra hati-hati. Kalau kita sedang menghadapi yaitu kegoncangan, menghadapi yaitu terpaan daripada badai kehidupan ini, marilah kita jangan pakai kekuatan kita sendiri. Kita harus bersandar kepada Tuhan. Saudara, orang-orang Kristen yang mungkin mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan pengalamannya sendiri, mereka akan gagal, saudara. Mereka akan gigit jari. Mari pada saat-saat ini, saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, di dalam kondisi COVID ini, jangan engkau pakai pengalamanmu, jangan engkau pakai kekuatanmu, tetapi marilah engkau tetap bersandar, Tuhan, ini aku, Tuhan. Aku lemah, aku tidak berdaya, tapi engkaulah yang kuat, engkaulah yang maha kuat. Nah, disitulah kita bersandar, saudara. Nah, saudara, mari saat ini, mari, kalau kita menghadapi problem-problem ini, yang dimana membuat yaitu badai rumah tangga, badai dalam sebuah rumah tangga orang percaya. Nah, pada saat rumah tangga itu kacau, pada saat semua penghasilan itu saat-saat ini gagal, nah sampai pada hari-hari mungkin orang Kristen harus menjual aset-aset mereka. Mari, saat ini jangan pakai kekuatanmu. Mari datang. Saya ajak saudara, datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Dia. Bukan dengan kekuatan dirimu, tapi engkau datang kepada nama Allah yang Maha Kuasa, nama Tuhan yang dahsyat. Pada saat ini mari kita belajar dari pengalaman Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus, walaupun saat itu dia ada bersama-sama di kapal itu, bukan sebagai orang yang bebas, dia sebagai narapidana yang akan dibawa menghadap ke Kaisar di Roma. Status Paulus itu adalah narapidana. Tapi kita melihat dia tetap rasul. Dia tetap hamba Tuhan, yang Tuhan tetap berkenan, yang Tuhan tetap pakai dalam kehidupannya. Nah, kita melihat ayat yang ke-21. Nah, yang pertama, saudara, berdirilah Rasul Paulus.
Paulus berkata, jikalau seandainya nasihatku ini dituruti. Paulus memang sudah berkata kepada jurumudi, kepada nahkoda. Tapi dikatakan bahwa perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada perkataan Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata lebih baik jangan meneruskan perjalanan karena pelayaran itu akan sangat berbahaya. Tapi dikatakan perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda. Nah saudara, perwira ini tidak respek sama sekali kepada Paulus sebagai hamba Tuhan. Padahal itulah yang benar, saudara. Nasihat Paulus itulah yang benar, yang jikalau itu dituruti tidak akan bakal terjadi, yaitu bencana pada kapal tersebut. Nah, kita kembali lagi. Di sini dikatakan, jikalau sekiranya nasihatku dituruti, pasti akan terhindar dari kesukaran-kesukaran. Nah, saudara yang kami kasihi, bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan kita semua? Apakah kita memprioritaskan nasihat atau perkataan Tuhan lebih dulu, lebih utama daripada pengalaman orang? Seringkali orang Kristen menoleh, oh orang ini pengalamannya begini. Orang ini sudah makan asam garam. Nah, mereka menilai dari orang-orang yang sudah senior, orang-orang yang sudah berpengalaman dalam bidangnya. Tapi mereka seringkali, mereka tidak memperhatikan, yaitu bagaimana karya Tuhan. Nah, oleh karena itu yang pertama, biarlah kita sebagai orang-orang percaya, kita mau tunduk, kita mau berserah, kita mau taat kepada perkataan seorang hamba Tuhan, atau terlebih kepada firman Tuhan daripada pengalaman secara manusia. Jurumudi itu mungkin adalah orang yang pengalaman secara manusia. Tapi Paulus, dia adalah hamba Tuhan yang dipakai dengan dahsyat. Yang kedua, ayat 22, tetapi sekarang juga, dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu. Nah, saudara, ini adalah sekarang, present time. Sekarang, waktu ini. Tetapi sekarang juga, dalam kesukaran ini. Dalam saat-saat, baik Rasul Paulus maupun orang-orang yang ada di kapal itu, mereka sedang menghadapi masalah. Yang kedua, saudara, Rasul Paulus mengatakan, biarlah kamu tetap bertabah hati. Nah, bertabah hati itu artinya tidak takut. Murid-murid, kita melihat berapa kali mereka mengalami yang dikatakan takut atau bimbang pada saat badai dan sebagainya. Nah, berapa kali mereka menghadapi badai, gelombang, bahkan pada saat Yesus ada di perahu mereka, Tuhan Yesus tertidur, dan mereka berteriak, Guru, Guru, apakah engkau tidak peduli? Kita akan binasa semua. Mereka lupa, di perahu mereka, di perahu mereka ada Yesus, ada pribadi Yesus, walaupun tertidur, tapi Yesus tetap hidup, ada dalam bahtera mereka. Mereka ketakutan. Pada waktu Tuhan Yesus di tengah malam, waktu mereka mengalami gelombang, badai gelombang, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Mereka pun berkata, itu hantu.
Nah, bermacam-macam saudara. Kita melihat bagaimana kepedulian Tuhan Yesus kepada murid-murid, tapi bagaimana kita melihat murid-murid ini sangat keterlaluan. Bahkan mereka mengatakan itu hantu. Nah, kita melihat itulah murid orang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu mari, bagian yang kedua ini, hendaklah kita bertabah hati. Tabah hati itu artinya apa saudara? Kita tidak takut. Kita tidak khawatir. Berapa kali di dalam Alkitab, yaitu jangan takut, itu diucapkan saudara. Berapa kali itu hampir setiap hari ada kata jangan takut. Nah, oleh karena itu mari sebagai orang-orang percaya, lepaskan semua ketakutan-ketakutan yang belum mungkin nyata. Seringkali kita takut, khawatir, dan sebagainya. Mari kita katakan, Tuhan, Engkaulah gembalaku yang baik. Aku tidak takut bahaya. Walaupun aku melewati lembah-lembah kekelaman, aku tidak takut, sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Nah saudara yang kami kasihi, bagaimana dengan pengalaman saudara? Bagaimana dengan pengalamanmu saudara? Kemarin saudara saya baru aja check up yaitu dokter yang tahun 2015. Nah, saya dioperasi bypass saudara. Nah, secara singkat saya dicek, diperiksa semua baik, semua oke. Nah, itu pengalaman saya saudara, tapi kalau saya renungkan 5-6 tahun yang lalu, itu sesuatu yang sangat menakutkan. Nah, saya masuk ke hospital, Epworth Hospital. Nah, di situ saya masih ingat saudara, terbayang bagaimana saya yaitu masuk ke kamar operasi, tapi saya sudah tidak sadar karena saya sudah dibius dari kamar. Nah, selanjutnya baru saya sadar setelah saya habis operasi. Nah, itu pengalaman saya, saudara, pada 5-6 tahun yang lalu. Tapi mari, saudara, biarlah saat-saat ini, saudara, engkau jangan takut. Engkau percaya bahwa Tuhan itu menyertai saudara dan saya. Walaupun kita ada di tengah-tengah pandemik, di tengah-tengah COVID-19, kita tidak takut karena Tuhan beserta saudara dan saya. Kemanapun kita pergi, Tuhan selalu melindungi saudara dan saya. Dia adalah Allah yang akan menjaga saudara dan saya. Dia adalah gunung batu kita, kota benteng kita, di mana kita selalu dalam perlindungannya. Nah, oleh karena itu mari, biarlah hati kita tetap tabah. Kita tetap kuat. Kita dikatakan harus tetap bertabah hati. Kemudian saudara yang ketiga, ini adalah sebuah konfirmasi. Konfirmasi artinya ada jaminan, ada suatu garansi, jaminan, yaitu dikatakan engkau akan selamat. Bukan hanya engkau, tetapi orang-orang yang ada bersama dengan engkau di kapal ini. Nah, inilah yang luar biasa. Orang-orang di kapal itu ada 276 jiwa. Cukup banyak, saudara. Mereka mendapat satu garansi daripada Tuhan. Nah, dikatakan seorang malaikat Tuhan berdiri di sisiku. Nah, di sini kita melihat kasih karunia Tuhan
itu menyertai Paulus sebagai hambanya. Nah, malaikat Tuhan, saudara, ini tidak main-main. Malaikat itu bisa ada di sisinya Paulus. Itu dahsyat, itu luar biasa sekali. Nah, inilah yang kita lihat, saudara, bahwa bagaimana Tuhan itu mengasihi Rasul Paulus. Dan Tuhan juga mengasihi juga saudara, mengasihi saya. Biarlah hari-hari ini, kalau kita menjumpai hari-hari yang tidak menentu, kalau di Australia, di Melbourne ini, mulai di lockdown kembali sampai besok hari Rabu. Nah, saya tidak tahu bagaimana selanjutnya. Yang jelas kami di sini mau ibadah juga gagal karena lockdown lagi. Nah, saudara yang kami kasih, mari kita serahkan semuanya. Keberadaan kita serahkan kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan yang kita sembah itulah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat adanya. Yang keempat, saudara, ayat 25. Inilah nasihat Rasul Paulus kepada orang-orang di kapal, semuanya 276 jiwa. Nah, di sini dikatakan tabahkanlah hatimu. Mereka yakin, kita yakin mereka ini sedang kacau. Mereka sedang bingung. Tapi Paulus berdiri dan dia katakan, tabahkanlah hatimu. Aku percaya kepada Allah bahwa semuanya itu pasti terjadi. Nah, terjadi bagaimana, saudara? Terjadi keselamatan. Semua orang yang ada di dalam kapal ini tidak akan binasa, hanya kapal ini. Nah, seharusnya mereka itu yakin. Mereka itu percaya, saudara. Mereka tidak ragu-ragu. Biarlah, saudara, pada saat ini, kalau kita tetap ada dalam bahteranya Tuhan, kita tidak khawatir, kita tidak takut. Karena kita percaya bahwa Tuhan itulah nakoda kita. Yesus Kristus dialah nakoda saudara dan saya. Kita tidak perlu takut. Kita yakin bahwa semuanya pasti akan terjadi, yaitu pertolongan, perlindungan, proteksi daripada Tuhan kepada umatnya yang selama ini tetap berada di dalam bahtera daripada Tuhan. Nah, saudara, oleh karena itu mari jangan sampai kita goyah. Kita melangkah keluar daripada bahteranya Tuhan. Mungkin digoncang begini, goncang begitu. Sudah tidak gerejo-gerejonan. Ada orang Kristen yang kemudian mulai murtad, saudara, mulai meninggalkan. Tapi mari kita percaya, kita yakin Tuhan itu adalah ya dan amin. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kita melihat bagaimana akhirnya. Rasul Paulus, ayat yang ke-35. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua orang, di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya dan mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Nah, roti ini berbicara firman Tuhan. Roti ini adalah roti berbicara perkataan Tuhan, perkataan Allah. Dikatakan mereka sambil mengucapkan syukur, kemudian dipecah-pecahkanlah. Inilah yang seperti seringkali dilakukan oleh Tuhan Yesus. Roti itu dipecah-pecahkanlah. Nah, saudara, roti itu dipecah-pecahkan itu, firman Tuhan itu dipecah-pecahkan, dijabarkan.
Saudara, seringkali kita tidak bisa mengerti pesan Tuhan, rahasia firman Tuhan, kalau tidak terlebih dahulu firman Tuhan ini dipecah-pecahkan. Dipecah-pecahkan artinya rahasia firman itu dibukakan. Apa yang terselubung itu dibukakan. Mari pada saat ini kita tidak membaca Alkitab kita hanya secara hurufiah, tapi mari kita minta pengertian hikmat daripada Allah, supaya mata rohani kita dibukakan, supaya kita tahu apa yang Tuhan maksud melalui perkataan Tuhan ini. Nah, oleh karena itu dikatakan mereka saat itu, Paulus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkanlah roti, lalu makan. Nah, kita lihat semua orang yang ada dalam kapal, 276 jiwa, berarti mereka juga diberi roti dan mereka diajak makan. Nah, saudara yang kami kasih, kita melihat, maka kuatlah hati semua orang itu. Ayat 36. Maka kuatlah hati semua orang itu karena mereka makan juga. Saudara yang kami kasih, biarlah hari-hari ini, kalau hari-hari pandemi kini, kita tetap bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita. Kita tetap makan bersama-sama, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan itu kita makan, artinya kita lakukan perkataan Tuhan, dan itu akan dikatakan menguatkan hati. Nah, mari saudara, kita sebelum tutup di dalam doa, mari kita percaya kepada kebenaran daripada firman Tuhan ini. Kita yakin bahwa firman Tuhan pasti akan digenapi. Nah, saya sebagai gembala, saya sampaikan pesan supaya jemaat itu tetap setia mengikuti ibadah di gereja Galilea yang sudah mulai, yaitu dibuka di gereja. Mungkin saudara bisa mendaftar, saudara bisa mengikuti kebaktian. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, mari saya ajak untuk berdoa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini Tuhan kami telah menyampaikan kebenaran daripada sabda-Mu, meteraikan firman-Mu dalam lubuk hati kami, sehingga firman-Mu bertumbuh berbuah-buah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, Engkau yang jamah setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami Tuhan pada saat kami menghadapi problem yang mungkin menghimpit kami Tuhan, kami harus tetap, yaitu taat kepada, tunduk kepada firman-Mu, dan kami tetap bertabah hati. Kami percaya Engkau tidak pernah berubah, dan kita percaya bahwa kalau Paulus mendapatkan konfirmasi daripada Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, kita akan diteguhkan dengan perkataan Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan, kita harus bertabah hati. Kita tetap kuat di dalam Dia, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengar kebenaran firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam lubuk hati kami, sehingga firman-Mu bertumbuh berbuah-buah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Engkau lawat seluruh jemaat GBT Galilea, Engkau kuatkan, teguhkan mereka, sehingga mereka Tuhan akan menjadi para pemenang-pemenang. Kami letakkan semua doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkau baik Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami.
Kami butuh Engkau saat ini Tuhan. Lawat setiap umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Jesus, Jesus, terima kasih Tuhan. Yes, God. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Dirimu, Jesus, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan saat ini. Mengatasi bumi, dirimu ya Tuhan, mengatasi langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Mari jemaat Tuhan katakan bersama-sama. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Kami bermasmur bagi nama-Mu. Bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran kami Tuhan. Engkau kebenaran. Hati kami percaya. Padamu ku percaya. Oh, betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu, oh, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan. Jesus, mengatasi bumi, tinggikan, tinggikan dirimu, oh, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Mari jemaat Tuhan kita sembah Tuhan, kita angkat tangan kita bersama-sama. Tinggikan
Rawat setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Rawat setiap kami. Kasihi kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kasih-Mu ya Tuhan, mengatasi Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan telah kita dengar bersama. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Dan kita percaya di dalam kebenaran firman Tuhan ada kekuatan saat kita menghadapi masa-masa sulit. Saat-saat ini biar kita percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan yang memelihara hidup kita, karena Tuhan yang selalu menopang hidup kita. Dan biarlah hikmat dari Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Dan sebentar kita akan menyaksikan beberapa informasi kegiatan gereja kita dalam sepekan. Ya, untuk ibadah sepekan ke depan, ibadah minggu tetap sama, ibadah tatap muka pukul 8, Zoom pukul 8, dan YouTube pukul 10. Dan dilanjutkan dengan ibadah youth pukul setengah 10. Dan juga untuk Galilea Kids, ibadah Zoom pukul 10. Terima kasih Tuhan Yesus buat hadirat-Mu yang kami rasakan pagi ini. Kami mengucap syukur Tuhan jikalau kami tetap boleh mengikuti ibadah apapun situasinya Tuhan. Tuhan, saat ini kami sama-sama berdoa Tuhan. Kami berdoa pertama-tama Tuhan untuk gembala kami Tuhan yang mengasihi kami Tuhan, untuk Bapak Ibu Pendeta Setia Budi Adi Tuhan yang saat ini sedang berada di Australia Tuhan. Tuhan, kami memberkati pelayanan mereka Tuhan. Kau pakai mereka lebih dahsyat lagi Tuhan. Kau pakai mereka untuk melayani jemaat yang di Melbourne sana Tuhan. Kau pakai mereka, tambah-tambahkan urapan-Mu atas mereka Tuhan. Dan Kau pakai mereka juga Tuhan, tambah-tambahkan urapan-Mu Tuhan untuk membimbing Tuhan dan untuk mengembalakan jemaat yang di Indonesia ini juga Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat setiap kami yang telah hadir saat ini. Engkau berkati setiap kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami Tuhan. Engkau tetap menyertai kami Tuhan, apapun situasi kami Tuhan. Tuhan, saat ini hamba berdoa Tuhan bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan. Mungkin saat ini kami sedang berdoa menantikan untuk kesembuhan Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter Tuhan. Apapun penyakit kami,
baik itu sakit jantung, sakit pusing, darah tinggi, maupun COVID, maupun sakit hati. Tuhan, kami percaya tidak ada penyakit yang tidak bisa Engkau sembuhkan, karena kami percaya bahwa Engkau Yehova Rafa. Dan kami percaya Tuhan bahwa mujizat-Mu masih nyata sampai saat ini. Tuhan, kami berdoa bagi setiap kami yang bergumul untuk masalah ekonomi. Mungkin saat ini kami sedang terkena PHK, mungkin saat ini kami sedang dirumahkan, atau mungkin saat ini bisnis kami sedang lesu. Tuhan, kami percaya bahwa tahun 2021 ini adalah tahun breakthrough Tuhan. Ada economic breakthrough. Dan saat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus bahwa breakthrough terjadi atas setiap keluarga-keluarga yang hadir di tempat ini. Kami percaya Tuhan, bisnis kami yang lesu Engkau pulihkan kembali. Kami percaya bahwa Engkau telah menyediakan pekerjaan yang baru bagi setiap kami yang sedang menantikan pekerjaan. Tuhan, hamba berdoa juga bagi setiap keluarga-keluarga yang saat ini menantikan akan persatuan pemulihan kembali. Bagi suami dan istri, orang tua dan anak, biarlah damai sejahteranya daripadamu, kasih dari surga mengalir kembali atas setiap keluarga-keluarga yang sedang menantikan jawaban daripadamu. Atau mungkin saat ini kami sedang menantikan jawaban bagi pergumulan pribadi kami. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau mendengar setiap seruan doa kami, dan dari surga Engkau melihat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang membutuhkan jawaban-Mu, yang membutuhkan kuasa-Mu saat ini. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, solusi telah Engkau berikan bagi setiap kami. Kami percaya Engkau membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus selalu menyertai dan menguatkan saudara sampai Tuhan Yesus datangnya dua kali. Dan kita semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin.